Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa Muhammadin wa alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'lana bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lima lillahi ta'ala. Kita mulai majelis kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam rangka melaksanakan rutinitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban kita sebagai thalabul ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas muqaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Abu Hamid rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Pada malam ini kita lanjut nasihat Imam Al-Ghazali tentang niat seorang yang ingin menuntut ilmu. Di halaman berapa? Amma ba'du fa'lam, ya. Amma ba'du itu kalau dalam bahasa Arabnya perpindahan dari suatu wacana pembicaraan ke wacana lainnya. Maka dipisahkan dengan istilah amma ba'du. Misalnya membicarakan suatu ungkapan, sebelumnya kita membicarakan masalah syukur, masalah sholawat, ya kan? Maka untuk perpindahannya biasanya orang Arab itu menggunakan istilahnya amma ba'du. Jadi kalau kita sering mendengar amma ba'du berarti perpindahan suatu kalam ke kalam yang lain. Perpindahan dari suatu pembahasan ke pembahasan yang lain. Itu amma ba'du. Kalau di bahasa Indonesia kan dan setelahnya. Kalau diterjemahkan jadi dan setelah itu atau dan setelahnya. Fa'lam ayyuhal haris. Fa'lam itu artinya ketahuilah. Ketahuilah ayyuhal haris. Wahai orang yang bersungguh-sungguh. Ayyuhal haris itu maknanya wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh. Atau bahasa lain disebut mujtahid. Al-haris kalau bahasa Arab lainnya disebut mujtahid. Kenapa demikian? Karena memang orang yang menuntut ilmu itu mesti bersungguh-sungguh. Mesti bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh dia tidak akan dapat ilmu itu. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yadzuq dzul ta'allumi sa'ah", siapa yang tak bisa atau tak menghabiskan waktunya atau tak mengerahkan sekuat tenaganya untuk ilmu itu, maka nikmatilah kebodohan seumur hidup. Mesti bersungguh-sungguh, mesti bersusah payah, mesti dengan berusaha keras, baru ilmu itu berhasil. Sehingga mujtahid, ya kan, sama dengan ijtihad dan akhirnya apa? Jihad. Satu kata. Makanya orang-orang untuk ilmu itu disebabkan diibaratkan seperti orang yang mujtahid fi sabilillah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa yang menuntut ilmu, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka saat itu dia berada dalam sabilillah, jalan Allah. Diibaratkan seperti orang yang berperang di sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji, sampai dia kembali lagi di rumahnya. Artinya, kalau seandainya dipanggil Allah, kalau seandainya wafat ketika menuntut ilmu tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Luar biasa itu. Luar biasa.
orang yang menuntut ilmu. Antum ini yang saat ini meninggalkan rumah kemari jauh-jauh, maka kalau niatnya benar, kalau niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika saat ini antum diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka sama seperti orang yang mujahid fi sabilillah. Sama seperti orang yang berjuang di fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna al-haris. Makna haris itu mujtahid, artinya orang yang bersungguh-sungguh dalam memperoleh ilmu. Al-muqbilu ala iqtibasil ilmi. Al-muqbil itu maknanya yang menampakkan, al-muzhir, yang menunjukkan, yang menampakkan dirinya. Ala iqtibasil ilmi. Ala itu di atas atau untuk, iqtibas mencari manfaat. Mencari manfaat dari ilmu. Sehingga dia ketika menunjukkan dirinya itu dengan kesungguhannya untuk memperoleh manfaat daripada ilmu yang dituntutnya, dengan sebenar-benar niatnya, itu kan al-muzhiru min nafsi. Kemudian dia juga menampakkan di dalam dirinya kesungguhan keinginannya itu dalam memperoleh ilmu dengan apa namanya, wafarto itu artinya, wafarto itu seperti orang yang haus dahaga gitu. Kayak mana orang yang ketika saat puasa di tengah hari panas terik, kan kering tenggorokannya, ya kan? Setelah kering itu dia nampak air. Ketika nampak air itu, apalagi airnya itu dingin seperti es gitu kan, maka apa rasanya? Nah, seperti itu. Diibaratkan kalau seandainya seorang penuntut ilmu sangat haus akan ilmu tersebut, ya kan? Maka annaka, bahwasanya engkau, in kunta, jika engkau itu taqsidu bi talabil ilmi, kesungguhanmu itu menuntut ilmu, bi talabil ilmi munafisah, disebabkan apa? Disebabkan hanya untuk sebagai berlomba-lomba. Ada kan orang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dia, tapi dia berlomba-lomba dalam kesungguhannya itu untuk apa? Hanya untuk sebatas supaya dia itu mendahului orang lain. Ada orang seperti itu menuntut ilmu. Ada kan? Kemudian wal mubahah. Mubahah itu artinya tafakhur, kesombongan. Kesombongan. Jadi maksudnya kalau seandainya kesungguhanmu itu menuntut ilmu diniatkan hanya untuk mendahului agar engkau terdepan daripada orang yang engkau belakangi, kemudian agar menampakkan dirimu itu lebih unggul dalam kesombonganmu, wa taqaddumu 'alal aqran, dan engkau ingin menjatuhkan teman-temanmu, wa taqaddumu 'alal aqran itu ingin terdepan daripada teman-temanmu, artinya ingin menjatuhkan teman-temanmu. Wastimalatu wujuhin nas, istimalah itu artinya menarik perhatian orang. Istimalah wujuhan nas itu artinya menarik perhatian orang, ya kan? Wa jam'a hitami dunya, kemudian engkau menuntut ilmu itu hanya untuk mengejar puing-puing dunia. Untuk mengumpulkan receh-receh dunia, kan? Dunia kan semuanya receh. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dunia ini semuanya hiasan belaka, hiasan dan permainan. Kalau kita menuntut ilmu hanya untuk sebatas itu, contohnya belajar, kuliah, jauh-jauh kuliah di universitas ternama, tujuannya untuk apa? Hanya untuk dapat kerja. Contohnya itu masuk dalam kategori orang yang menuntut ilmu karena dunia gitu. Dia menuntut ilmu jauh-jauh, belajar jauh-jauh, tapi tujuannya hanya sebatas kerja, hanya sebatas untuk mendapatkan atau memperoleh kerjaan yang baik gitu. Ini termasuk kategori orang yang menuntut ilmu karena dunia gitu.
Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Fa anta, maka sesungguhnya engkau. Fa anta, maka sesungguhnya engkau sa'in, sedang berusaha. Fi hadmi dinik, untuk menghancurkan agamamu. Maka secara tidak langsung kalau orang menuntut ilmu dengan tujuan di atas tadi agar dia menjadi orang yang tersohor, masyhur, dikenal orang, menjadi viral, menjadi apa lagi? Menjadi supaya diakui orang, masuk YouTube, masuk apa lagi? Masuk TV dan lain sebagainya, hanya sebatas itu untuk menuntut ilmu. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Fa anta sa'in ila hadmi dinik, maka saat itu engkau sedang berusaha perlahan-perlahan menjatuhkan agamamu sendiri. Kemudian wa ihlaki nafsik, ihlak itu artinya membinasakan. Nafsi itu diri sendiri. Selain engkau menghancurkan agamamu, engkau juga membinasakan dirimu sendiri. Maka niat menuntut ilmu itu harus betul-betul. Harus betul-betul. Jangan hanya sebatas cari kerjaan. Jangan hanya sebatas supaya terkenal, viral. Agar apa? Agar menjadi orang yang tersohor namanya. Tapi mestilah menuntut ilmu. Akan kita sampai nanti pada pesan Imam Al-Ghazali tentang keutamaan kalau orang menuntut ilmu itu karena memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bai'i akhiratik bidunyak. Orang yang menuntut ilmu seperti yang kita sebutkan tadi itu juga menjual atau menggadaikan akhiratnya untuk dunianya yang sebentar. Wa bai'i itu menjual atau memperdagangkan akhiratik itu artinya akhirat. Dunia itu artinya dunia. Berarti orang yang menuntut ilmu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, secara tidak langsung dia itu menggadaikan akhiratnya untuk dunianya yang sedikit. Sementara Allah Subhanahu wa taala katakan perumpamaan akhirat dan dunia itu seperti satu harinya akhirat itu seperti 1000 tahun, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun di akhirat. Itulah kita gadaikan itu akhirat kita tuh untuk dunia yang sebentar, yang hanya sekejap mata kalau di akhirat itu. Fasafqatika khasirah. Kemudian perniagaan yang seperti ini, jadi diibaratkan Imam Al-Ghazali, orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang berjualan, seperti orang yang berniaga, seperti orang yang berdagang. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu dengan niat yang seperti tadi, yang sudah kita sebutkan tadi, karena ingin kesohoran dan lain sebagainya, maka perniagaannya itu otomatis perniagaan yang akan merugi. Khasirah itu artinya rugi. Kemudian watijaratika ba'irah, lalu usahanya akan bangkrut. Usaha menuntut ilmu itu akan bangkrut. Dia udah berusaha ke sana kemari mencari ilmu, tapi kalau sebatas hanya karena dunia, sebatas karena ingin tersohor namanya, ingin viral, ingin agar menampakkan dirinya lebih unggul daripada orang lain, apalagi sampai disertai niat yang sombong, maka usahanya itu ba'irah, sia-sia. Itu kan namakan larinya ke riya, ya kan? Kalau amal itu udah ingin ditunjukkan kepada orang lain, maka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Haba'an mansura. Semuanya itu akan ditepis seperti antum mengambil sebuah pasir, lempar ke atas, gitu. Akan bertebaran, nggak akan dapat manfaat daripada itu, rugi semuanya.
Dan terlebih lagi, wa muallimuka mu'inul laka ala isyanik. Kemudian muallim itu gurumu. Muallim itu guru. Mu'inun, menolongmu. Laka, untukmu. Ala isyanik, atas kemaksiatanmu. Maksudnya di sini adalah kalau seandainya perbuatan kita seperti itu, secara tidak langsung kita juga turut menyeret guru kita ke dalam maksiat kita. Padahal guru kita sudah dengan tulus ikhlas mengajarkan kita. Tapi hanya karena niat kita yang tak betul menuntut ilmu tadi, pada akhirnya guru kita juga ikut terseret akibat ulah kita. Orang tua kita juga ikut terseret oleh perilaku kita. Wa syarikun laka fi khusranik, dan akan menjadi teman bagi kita dalam kerugian itu. Akan menjadi teman kita akhirnya. Padahal guru kita sudah ikhlas tulus mengajarkan kita. Pada akhirnya kita seret ke dalam maksiat kita. Orang tua kita juga mengajarkan kita, akhirnya kita seret juga ke maksiat kita. Ya, akhirnya kita setelah menyeret guru dan orang tua kita, secara tidak langsung orang tua dan guru kita menjadi teman kita dalam kebangkrutan dan kerugian kita. Wahuwa, dan dia diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali kaba'i sayfin, seperti orang yang menjual pedang. Kaba'i sayfin, seperti orang yang menjual pedang. Min qati'in tariq, daripada orang yang suka membegal di jalan gitu. Kita jual pedang kepada orang yang suka membegal di jalan. Itu kayak mana itu? Ada nih seorang, ya kan? Dijualnya pedang kepada orang yang suka begal. Pedang itu digunakan untuk membegal. Maka orang yang menjual pedang tadi sama dosanya dengan orang yang membegal tadi itu. Begitulah umpamanya. Nah, guru mengajar baik-baik, tapi ilmu yang dituntut tadi itu akhirnya digunakan untuk tidak baik. Secara tidak langsung guru juga ikut nggak kasihan sama guru-gurunya, sama orang tuanya. Nah, seperti itu perumpamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man a'ana, barang siapa a'ana, menolong, a'ala, atas maksiat, walau bisyatrin, walau hanya sekecil saja, sekecil atau satu kalimat atau satu kata, kana syarikan lahu fiha, maka orang yang memberi saran dari kata-kata tadi, syarikan lahu fiha, dia otomatis menjadi temannya, serupa, sama dengan orang perilakunya gitu. Contohnya, cobalah curi itu, kata orang. Dicurinya betul, maka orang yang mengarahkan mencuri tadi, dia sama seperti orang yang mencuri. Maka itulah sebagai sebagai seseorang baik, mesti kita harus selalu berkata baik. Kadang kalau seandainya kita berkata tak baik dikerjakan orang, kita dapat juga dosanya seperti orang yang mengerjakan tadi. Makanya kata Nabi SAW itu kan, man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak itu diam. Kadang kata-kata kita ini nih tajam, lebih tajam daripada pisau gitu. Berkata kita sikit, bisa sakit hati orang. Berkata kita sikit, dikerjakan orang, kata kita itu salah. Yang berkata juga dapat dosa. Makanya berkatalah yang baik, nasihat yang baik. Membuli kita bully orang, yang lain ikut bulian kita. Awal yang membuli itu dia akan mengalir terus dosanya. Dia coba membuli satu orang, mengejek, menghina satu orang. Yang lain dengar, dibulinya pula si kawan tadi sesuai dengan apa yang dia dibuli di awal. Maka yang awal membuli tadi juga semakin bertambah dosanya. Maka semestinya apa? Semestinya kita berkata yang baik-baik saja. Menasihat yang baik-baik saja. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu, maka baginya mithla, pahala ajri fa'ilih, sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menunjukkan kepada keburukan, keburukan pula akan mengalir kepada kita. Betul kata Nabi Muhammad SAW itu kan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak itu diam. Karena bahaya perkataan itu. Diikuti orang, dosa kita. Sakit hati orang, dosa kita. Tapi kalau perkataan kita baik, dikerjakan orang, pahala sama kita. Seperti itu. Pernah diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pada suatu ketika di zaman Imam Hanafi. Ini yang diriwayatkan oleh Ma'ruf Al-Khurqi, seorang sufi yang besar gitu, namanya tersohor itu. Di zaman Imam Hanafi ini ada orang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf ini dia itu ketika itu duduk atau menjabat sebagai pejabat negara. Sebagai pejabat negara yang penuh dengan fitnah ketika itu. Pejabat negara yang penuh dengan fitnah. Tahu fitnah itu maksudnya banyak keburukan. Banyak keburukan. Memang itu ujian sultan itu. Ujian tahta itu memang gitu. Banyak keburukan. Makanya diibaratkan Nabi Muhammad SAW tuh, ya kan? Sab'atun yuzilluhumullah. Ada kelak di hari akhirat itu, di Yaumil Mahsyar itu 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu imam adil, seorang pemimpin, seorang sultan, seorang apalagi terkemuka yang dia adil gitu. Dia yang mendapat pertama naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang berat menjadi pemimpin itu. Menjadi pejabat itu berat gitu. Banyak fitnahnya, banyak ujian dan cobaannya. Jadi Abu Yusuf ini dia itu termasuklah ke dalam ruang lingkup pejabat ketika itu. Nah, ketika wafat itu yang namanya orang udah dibenci kan, ya kan? Orang udah dibenci ketika wafat tak ada yang mau mengunjungi jenazahnya, tak ada yang mau mengunjungi jenazahnya, tak mau bertakziah. Karena orang udah pala gitu dengan kelakuan pejabat ketika itu. Kemudian Ma'ruf Al-Khurqi ini kan bermimpi tentang seorang Abu Yusuf tadi. Dalam mimpinya Ma'ruf Al-Khurqi itu bertemu
Tanya sama Ma'ruf al-Khurqi, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Dijawab Abu Yusuf tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosaku. Disebabkan apa? Apa sebabnya? Binushi lil muta'allimin, karena aku pernah memberi satu nasihat saja. Kemudian nasihat tadi diamalkan oleh orang yang melakukan, sehingga semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjabat tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan hanya satu nasihat. Begitu pentingnya gitu. Kita hendak berkata baik, selalu mengarahkan kepada yang baik-baik. Jangan menunjukkan yang buruk-buruk, karena kalau diikut orang kita juga ikut dapat buruknya. Kalau kita menunjukkan kebaikan, kita juga dapat ikut kebaikannya. Hanya satu nasihat saja bisa menghapuskan dosa daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Abu Yusuf dalam masa jabatannya ketika itu. Lanjut, wa in kanat, tapi atau jika niyatuka, niatmu, wa qasduk, dan maksudmu dalam menuntut ilmu, bainaka wa bainallah, hanya antara engkau dan Allah, hanya untuk engkau dan Allah, jadi kalau seandainya menuntut ilmu itu kita niatkan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat akal. Kita menuntut ilmu karena menjalankan perintah Allah, ya kan? Menjalankan kewajiban kita, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim, ya kan? Wal muslimat, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian apa lagi? Agar kita supaya benar dalam menjalankan syariah, agar supaya kita tetap senantiasa berada dalam jalan yang lurus, ya kan? Min talabil ilmi hidayah, agar kita senantiasa menuntut ilmu itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Duna mujarradir riwayah, bukan hanya sebatas ingin memperoleh riwayat. Kalau riwayat itu bahasa kitanya ijazah. Bukan hanya sebatas karena kita itu ingin dapat ijazah, ingin dapat raport, ingin dapat ranking gitu. Fa'abshir, maka berilah kabar gembira, maka kita akan abshir, dapat kabar gembira untuk kita. Apa kabar gembiranya untuk orang yang menuntut ilmu kena niat seperti itu? Fa innal malaikah, maka sesungguhnya malaikat-malaikat tabsutulak, akan menaungi sayap-sayapnya. Ajnihataha itu sayap-sayapnya, artinya membentangkan sayapnya. Maka sesungguhnya malaikat itu tabsutul laka ajnihatiha, maka malaikat itu akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu itu. Dalam maksud apa? Dalam maksud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang ada dalam majelis ilmu, yang niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, yang niatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan kewajibannya, maka malaikat secara tidak langsung akan membentangkan sayapnya, meminta ampun kepada Allah untuk orang yang berada di majelis itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan seperti itu di majelis kita ini. Amin. Wahitanul bahri, idza masyaita, kan? Idza masyaita itu, dan jika engkau berjalan menuju tempat majelis ilmu sampai sepulangnya, misalnya nih dari asrama kemari, kan? Dengan niat apa? Dengan niat untuk menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau dari rumah kemari karena ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wahitanul bahr,
Bahkan ikan-ikan yang ada di laut itu, laut mana sini? Jauh kan? Tapi ikan-ikan yang ada di laut itu turut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa makna hit? Hitan itu artinya ikan yang paling besar di laut. Ikan apa? Dalam pandangan kita yang paling besar? Paus. Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan hut ini. Nggak tahu kita menggambarkan ikan hut, tapi dalam gambaran kita adalah ikan hut itu adalah ikan yang paling besar di lautan, namanya hut, yang pernah menelan Nabi Yunus. Sesuai dengan imajinasi kita, apa ikan yang paling besar? Itulah hut. Bahkan ikan hut itu katanya lebih besar lagi daripada imajinasi kita gitu. Karena kita yang paling besar nampak ikan itu ikan paus, maka hut itulah ikan paus itu. Tapi ketahuilah bahwa dalam suatu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ikan hut ini. Sebesar apa ikan hut itu? Ikan hut itu sebesar apa gitu kan? Ini pernah Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman terkenal dengan kaya raya. Ya kan? Nabi Sulaiman kaya, angin jadi tentaranya, burung, binatang, hewan semuanya jadi pasukannya. Bahkan jin pun jadi tentaranya gitu. Pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dengan kekayaan yang Engkau anugerahkan kepadaku, izinkan aku memberi makan seluruh yang ada di dunia ini." Memohon dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk apa? Untuk sehari saja. Agar bisa memberi makan segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Saking kayanya kan? Saking kayanya Nabi Sulaiman merasa sanggup untuk memberi makan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala hut tadi. Yang ikan besar tadi. Satu ikan besar itu aja menghabiskan separuh daripada persediaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebegitulah besarnya gitu. Ikan hut itu. Cuman tidak pernah dia. Jadi kalau di dasar laut itu semakin ke bawah, maka akan semakin besar makhluk ikannya gitu. Karena yang dalam imajinasi kita, dalam pandangan kita yang pernah kita lihat itu hanyalah ikan paus, kita anggap jalan ikan paus itu ikan hut gitu. Tapi padahal hut itu lebih besar daripada itu gitu. Kekayaan Nabi Sulaiman habis separuh, persediaan makan yang disediakan Nabi Sulaiman itu habis separuh, hanya untuk satu ekor hut tadi. Padahal Nabi Sulaiman merasa sanggup untuk makhluk yang ada di dunia ini dikasih makan gitu. Nah, sebesar itulah. Nah, ikan yang seperti itu, ikan sebesar-besar itu turut meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang menuntut ilmu ikhlasan lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Isa ya. 8 menit lagi. Jadi seperti itulah perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau seorang yang melenceng niatnya karena menuntut ilmu tadi, maka dia akan secara tidak langsung menghancurkan dirinya, menghancurkan agamanya serta menyeret guru-gurunya kepada keburukan. Pilih yang mana? Maka benarkan niat kita dalam menuntut ilmu itu. Benarkan. Mulai sekarang. Makanya itu kalau seandainya niat kita itu melenceng dalam menuntut ilmu, itulah kita itu pengen cepat-cepat jadi hafiz, pengen cepat-cepat jadi hafiz, sehingga selesai jadi hafiz jadi mantan hafiz. Tahu mantan hafiz itu? Apa maksud mantan hafiz itu? Selesai ngapal, selesai pula hafalannya gitu. Itu disebabkan apa? Niatnya kurang benar gitu. Tapi kalau seandainya niatnya benar menghafal Quran itu, tentu dia akan rajin murojaah, tentu dia akan rajin ngulang hafalannya. Dia tidak akan mau melupakan hafalan yang sudah dihafalnya.
Ini evaluasi untuk kita semua di sini. Menjadi peringatan bagi kita semua di sini. Pengen jadi mantan hafiz, nah, maka laksanakanlah niat yang tak benar tadi. Nah. Maka cepat ya, ngapal cepat. Tapi pas murojaah, tak ada yang maju. Maka tanggung jawab kalau orang yang udah benar-benar berniat menuntut ilmu itu, berniat menghafal Quran dan berniat untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu itu, maka dia harus menjaga apa yang udah diusahakannya. Al-ilmu saydun. Ya kan, ilmu itu seperti buruan. Maka kalau udah dapat buruan tadi, ikat baik-baik. Jangan ikat yang tak baik, nanti lepas lagi dia, hilang lagi dia. Sama seperti orang yang berburu kan, bersungguh-sungguh berburu, dapat buruannya, tentu dia akan ikat baik-baik supaya tidak lepas, karena capek berburu itu kan. Begitu juga kita menuntut ilmu, udah capek-capek kita menghafal gitu kan. Maka mesti dalam kita menuntut ilmu kita jaga itu apa yang udah kita dapat, kita peroleh. Jangan kita hilangkan. Kalau udah kita capek-capek berusaha, habis itu kita lepas begitu aja, nah itulah kita menjadi orang yang terlaknat kita. Melupakan apa yang telah diberikan kepada kita. Itu evaluasi bagi kita. Wahitanul bahri, maka hewan-hewan yang ada di laut itu tastaghfirulak, dia akan memohonkan ampun kepada orang yang ada majlis itu. Idza sa'aita, ketika berusaha untuk memperoleh ilmu tersebut. Walakin, akan tetapi, yang bagi laka, mesti ada yang harus dihadirkan di dalam dirimu. Anta'lama, dan engkau harus mengetahuinya gitu. Qabla kulli syai', sebelum engkau melaksanakan segala aktivitas dalam menuntut ilmu itu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ketika dalam menuntut ilmu itu juga mesti tingkatkan pula ibadahnya. Mesti ditingkatkan ibadahnya, solat sunatnya, apalagi zikirnya, apalagi solat wajib, berdoa, dan semua ibadah harus ditingkatkan. Bukan hanya sebatas menuntut ilmu, tapi di dalam kita menuntut ilmu itu mesti harus ada yang dibarengi. Apa itu? Itulah ibadah kita kepada Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan. Siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tak dapat petunjuk daripada ilmu tersebut, walam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tak akan dapat apa-apa dari Allah kecuali semakin jauh daripada Allah. Itu dia. Kalau orang rajin untuk ilmu tapi ilmunya itu malah menjauhkan dia daripada Allah. Kalau dia untuk ilmu tak dilaksanakan dengan ibadah gitu. Maka mesti semakin banyak ilmu kita, semakin dekat pula kita dengan Allah gitu. Semakin kita pergunakan ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Bukan semakin jauh kita kepada Allah, tapi semakin dekat kita kepada Allah. Itu baru disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Barangkali ini saja yang kita bisa bahas pada malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari malam ini, kita bahas malam ini, bisa kita amalkan ya dalam keseharian kita, khususon wabil khusus saat ini kita tengah-tengah berada di perjuangan kita dalam menuntut ilmu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Maka kita benarkan niat kita, kemudian kita barengi niat kita itu dengan ibadah karena Allah. Kesungguhan kita juga kita barengi dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
kita akan menuai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapat mendapat ampunan dari Allah atas atas doa-doa yang telah dipanjatkan oleh makhluk-makhluk Allah seperti malaikat dan hewan-hewan yang ada di laut. Kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.